dan kita nikmati kemesraan sebagai suami istri. Kita dulu pernah menikmati kemesraan kita sebagai suami istri sebelum Mas membohongi saya. Saya tidak bohong. Kenapa sih Mas tidak pernah mau berterus terang dan mengucapkan demi Allah bahwa Mas tidak bohong tentang suara perempuan yang ditelepon itu? Saya bukannya tidak berani, tapi saya merasa tidak perlu untuk melakukan itu. Karena saya tidak mengenal perempuan yang menelpon kamu. Kalau begitu saya akan menghangatkan makan malam yang sudah dingin. Karena Mas sibuk terus menghindari dari tuntutan untuk berkata jujur. Selamat pagi, Pak. Bapak tidak merasakan apa-apa? Maksud Ibu? Semalam Bapak tidurnya gelisah sekali. Itu bukan gelisah, Bu. Itu cuma pertanda saya kelebihan energi. Karena berhari-hari di rumah terus. Kalau saya ceritakan sama anak-anak, mereka pasti sependapat dengan saya. Ya, Ibu nggak usah bilang apa-apa sama mereka. Karena ya, saya bosan sama larangan mereka. Bosan dan menjengkelkan komentar-komentar mereka. Tapi kan anak-anak itu sayang sama Bapak. Mereka cuma kepingin ayahnya tuh sehat kok. Iya, tapi kalau terus-menerus dipenjarakan di rumah ini, ya rasanya kesehatan saya bukan bertambah baik. Malah saya jadi cepat pikun, Bu. Biarpun di rumah, Pak, bisa saja kan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Ingat loh Pak, janji Bapak pada keluarga ini. Bu, kalian terlalu mengkhawatirkan kesehatan saya. Saya yang paling tahu bagaimana kondisi saya. Saya merasa saya sehat dan saya ingin tetap sehat. Masih banyak tugas-tugas di dunia ini yang saya harus laksanakan. Salah satunya, ya, membawa Rio kepada kehidupan berkeluarga dengan gadis pilihan saya untuk menjadi istrinya. Oke. Thank you ya. Malu deh gue dari tadi bolak-balik nanya terus sama lu. Gak apa-apa lagi, Rin. Tenang aja. Gue tuh emang udah ditugasin sama Pak Yoga untuk khusus ngebantuin lo. Lagian waktu gue pertama kali masuk ke sini juga senior-senior semua ngebantuin gue. Jadi no problem, oke? Oke, thank you banget ya. Oke. Oke, gue balik ke ruangan gue. Din, Ya? gue pengen nanya sesuatu sama lo. Boleh. Apa pendapat lo tentang Pak Rio? Gimana ya? Biasa-biasa aja. Mungkin karena gue baru di sini kali ya, Nit ya. Jadi gue belum tahu dia gimana orangnya. Emang kenapa sih? Tapi Pak Rio kan juga baru di sini. Nah, menurut lu sendiri gimana dia orangnya? Susah buat ngebilanginnya, Din. Yang jelas, waktu pertama kali gue ngeliat dia, gue ngerasain ada getaran di sini, Din. Getarannya aneh. Udah periksa ke dokter belum lo? Ini nggak ada hubungannya sama dokter, Dina. Sorry, bercanda. Dan ini juga bukan gangguan jantung. Tapi gimana ya gue nyeritainnya, bingung gue. Lu jatuh cinta kali. Itu yang mau lu bilang sama gue, kan? Gue nggak tahu. Karena sebelum ini gue belum pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta. Menurut pendapat gue dari apa yang lu bilang barusan, itu tanda-tandanya orang jatuh. Iya. Maaf Bu, Bu Dina dipanggil Pak Rio. Ya, saya segera ke sana. Ya baik Bu. Nit, gue mau ketemu sama Pak Rio. Lu mau titip salam gak? Gue sampein. Ya, tapi ada syaratnya. Lu traktir gue makan siang gimana? Aduh, jangan. Please, Dina. Jangan ya. Lagi bokeh ya? Aduh,
ini bukan soal traktirnya, Din. Tapi gue nggak mau aja cari perkara. Ya udah. Nggak nyesel kan? Dah. Tunggu. Tolong catat. Serius amat sih, serem deh. Kan gak ada orang lain selain kita di sini. Iya, saya tahu. Tapi Mas Yoga bilang, semua dinding di kantor ini adalah mata dan telinga buat bapak saya. Sekali aja kita buat salah, kita berdua akan dipecat. Kamu ngerti? Saya kan udah bilang sebelumnya kan? Ayo, sekarang catat. Iya, Pak. Besok pagi-pagi sekali, kirimkan 2 lusin bunga mawar merah yang masih segar ke rumah Pak Bismar. Apa? Kenapa? Ayo tulis. Iya, Pak. Ditujukan pada Dina dengan ucapan I love you. Sialan! Ih! Abisnya saya kangen banget sama kamu. Oh ya? Dari tadi pagi saya ketemu kamu cuma sekali. Itu pun di dalam lift dan di depan karyawan lain. Sini. Sekarang kan kita berdua. Kamu maunya ngapain? Jangan macem-macem. Saya nggak mau kita kepergok. Jadi silahkan kembali ke ruangan kamu, ya? Yes, sir. Muah. Dah. Selamat siang, Pak. Kamu masih ingat kan apa yang pernah saya bilang? Iya, saya masih ingat bahwa semua dinding di kantor ini adalah mata dan telinga Bapak. Dan saya juga udah bilang sama Dina kok. Dit, gue bawa kabar. Buat lo sini. Sini. Kabar apaan? Tadi gue udah salamin salam lu buat Pak Rio. Tahu gak sih, Nit? Dia salam balik buat lo tuh. Hah? Lu gila deh lo, Din. Dia tuh orangnya persis, tau gak sih sama lu? Malu-malu tapi mau. Masa sih, Din? Tampangnya aja kayak playboy gitu. Tampang bisa nipu lagi. Tau gak, tadi gue mancing dia. Bunga apa yang paling dia sukain? Dibilang bunga mawar merah. Soalnya tau gak, kata dia bunga mawar merah itu lambang cinta. Terus, maksud lo, gue harus ngasih dia bunga gitu? Ya iyalah. Gue gak berani. Nggak ah. Ya udah, terserah lu. Gue sih cuma kasih saran ya. Keputusan kan di tangan lu semua. Udah jangan nangis ya kalau sampai lu keduluan sama cewek lain. Nit, kalau emang lu suka sama dia, lu ambil aja inisiatif sebelum telat, tau nggak? Nit, cowok kayak Pak Rio tuh, cewek yang ngantri tuh ribuan. Kalau lu lagi ada peluang, lu ambil, jangan sampai lu gigit jari. Nih sekarang nih masalahnya sekarang atau enggak sama sekali, lu pilih mana? Iya, tapi gimana caranya? Gue gak ngerti. Iya, caranya lu panggil pesuruh, lu suruh dia beli kembang mawar merah. Nanti pas Pak Rio makan siang, lu ganti tuh bunga anggrek yang ada di mejanya Pak Rio sekarang, lu ganti sama bunga mawar merah itu. Lu lakuin tiap hari selama 1 minggu. Pasti dia penasaran siapa yang naruh bunga di meja dia. Ya nggak?
Kenapa diganti, Lin? Aduh, maaf Pak. Udah biarin aja. Panggil pelayan, biar dia yang beresin. Sekali lagi saya minta maaf Pak Rio. Tadinya saya pikir bunga mawar merah cocok ditaruh di meja Bapak. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Saya sendiri juga nggak tahu Pak. Pikiran itu tiba-tiba datang begitu saja. Sudah. Iya, permisi Pak. Gue kapok, Din. Kapok gue. Lo ngomong apaan sih? Lo tau nggak? Gue ini ketahuan lagi ganti bunga di mejanya Pak Rio. Kepergok sama siapa? Ya sama Pak Rionya sendiri. Gimana sih lo? Ini malah bagus. Dia bisa terkesan lo sama apa yang lo lakuin tadi. Yang benar lo. Bentar, pelan-pelan dong, sabar dong. Lihat dong ntar, ya. Ya, mudah-mudahan sih. Tadinya kan sebelum lo masuk ke sini nih, Din, gue tuh udah dibilangin sama Pak Yoga kalau gue ini akan jadi sekretarisnya Pak Rio. Tapi lo nya buru-buru masuk ke sini. Jadi lo deh yang ditempatin jadi sekretarisnya bos idaman gue. Net, mau tukeran tempat sama gue? Iya, kalau lo nggak keberatan. Ya kayak gitu aja masa keberatan. Lo ngomong aja sama Pak Rio, ngomong Ki, gak apa-apa lagi. Gue nggak berani. Gini aja. Gue yang ngusulin ke dia. Gimana? Lo mau ngusulin gue jadi sekretaris Pak Rio? Yang bener lo, Din. Aduh, Din, makasih banget ya. Lo bener-bener temen istimewa gue. Gue nggak tahu lagi gimana gue harus balas budi sama lo, Din. Mau tau gimana cara balas budi sama gue? Lu balik ke tempat lo deh daripada ketahuan sama bos. Ntar kita dikira ngerumpi lagi di sini. Ntar kalau semuanya udah selesai, gue kasih tau gimana caranya lo balas budi sama gue. Oke? Tapi bener. Oke, thank you, Din. Bye. Dah. Lagian lo ngapain sih macok-macokin si Nita sama si Rio kayak itu? Kayak orang kurang kerjaan banget sih lo. Iseng kali. Tau gak sih, Non, itu cewek ya ampun ngebet banget sama si Rio. Sekalian gue pengen lihat salah tingkahnya Rio, lucu juga kali. Gimana sih lo? Lo tuh segitu yakinnya banget sih si Rio tuh gak bakal kecantol sama tuh cewek. Kan udah melewati uji coba. Lu inget nggak? Siapa sih itu namanya? Siapa? Itu Ella. Ella. Terus siapa satu lagi? Titin. Ada satu lagi. Tina. Lu inget nggak? Apa mereka kurang cakep, kurang seksi, kurang tajir? Enggak kan? Tapi toh mereka nggak bisa ngambil Rio dari samping gue. Itu tuh ngebuktiin kalau cinta Rio tuh cuma buat gue, Non. Ya, gue doain aja. Semoga permainan iseng lo ini gak bakalan jadi bumerang bagi lo. Oke? Tenang aja, santai aja dong. Oke deh, pokoknya gue cuma bisa doain, oke? Hati-hati ya. Oke, bye. Hai sayang, Ma, boleh Mama masuk? Oh, silakan, Ma, silakan. Kamu habis sembahyang? Iya, Ma. Ada apa, Ma? Mama khawatir Cindy sama Pangki
tahu Mama ngerepotin kamu. Mama ngerepotin nggak ya? Ya enggak lah, Ma. Mama kan sudah saya anggap mama saya sendiri. Sudah sepantasnya seorang anak melakukan apa saja untuk menyenangkan orang tuanya tanpa merasa direpotkan. Kamu memang menantu yang baik. Begini, Mama nanti malam mau ke undangan. Ya, perhiasan Mama kan kuno-kuno ya modelnya. Boleh nggak Mama pinjem kalung kamu yang kamu pakai ke rumah orang tua kamu? Cantik sekali modelnya. Kenapa? Ada masalah? Enggak kok, Ma. Enggak. Kalau saya pasti nggak ada masalah, Ma. Cuma saya nggak berani meminjamkan langsung ke Mama. Kalau Mama nggak keberatan, saya telepon Mas Tommy dulu ya. Oh, boleh, boleh. Silakan. Mama mau ke toilet dulu ya. Halo. Assalamualaikum, Mas. Ini saya. Waalaikumsalam. Ada apa, sayang? Ini, Mas. Mama mau pinjam kalung yang saya pakai waktu ke rumah ibu. Soalnya Mama mau kondangan, tapi katanya nggak punya perhiasan yang bagus. Jangan kasih. Bahkan jangan biarkan Mama menyentuh barang berharga apapun milik kita yang akan kita wariskan ke keturunan kita nanti. Dan kamu jangan kaget. Ada sesuatu tentang ibu tiri saya dan kedua anaknya itu. Saya sebentar lagi mau ke bank. Saya mau menyiapkan suatu kejutan untuk mereka. Kejutan? Kejutan apa sih, Mas? Nanti saya jelaskan di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Sudah bicara sama Tommy? Sudah. Kata Mas Tommy, boleh-boleh aja. Cuma nanti Mas Tommy akan meminjamkannya sendiri sama Mama. Soalnya sekarang dia lagi rapat. Oh, ya. Terima kasih ya. Sama-sama, Ma. Kasih, Mbok. Jalan. Nih, gua menang nih. Nih lo lihat Mana? gue tuh. Lo curang lo ya. Nggak bisa, nggak bisa. Mama datang-datang, Ma. Kenapa sih, Ma? Si Dea nggak mau minjemin kalung sama Mama. Oke, mau telepon kantornya Tommy dulu minta izin. Kalian bisa bayangkan bagaimana reaksinya Tommy. Dasar anak pelit yang ketiban rezeki. Dea dengan ramahnya ngomong sama Mama, "Ma, nanti Tommy sendiri yang akan meminjamkan sama Mama ya." Dia pikir Mama anak kecil apa? Licik juga tuh anak. Pintar main sandiwara. Ternyata pikiran anak itu tidak selugu apa yang kita bayangkan. Tenang aja, Ma. Begitu si Dea sudah jadi istri saya akan membuat Dea tunduk 1000% sama Mama. Anak tolol kamu ya. Maaf, Mama harus menampar kamu. Lain kali kamu ngomong harus hati-hati. Ini dinding ada telinganya, kamu tahu. Kalau sampai si Tommy denger, kita semua bisa diusir dari rumah ini. Ngerti kamu? Iya, tahu. Marah ya marah aja, Mama. Gak usah pakai nampar begini dong. Emangnya saya anak kecil. Sorry.
Mama juga lagi kesel sama si dia itu. Gara-gara dia nggak mau meminjamkan perhiasannya sama Mama. Maafkan Mama ya. Iya nak. Tenang aja, Ma. Lain kali Mama nggak usah pinjem. Tapi langsung kita rampas saja. Saya mula-mula tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh akuntan saya. Tapi setelah saya periksa sendiri, saya kaget. Ternyata ibu dan kedua adik tiri saya membelanjakan uang seperti air. Saya kira Pak Tommy sudah tahu lama masalah ini. Saya belakangan ini sibuk sekali. Tapi mulai sekarang, saya harus bertindak drastis. Semua kebocoran ini harus dihentikan. Saya minta semua kartu kredit, kartu tambahan, dan buku cek yang dipegang ibu tiri saya dan kedua anaknya supaya segera dibukukan. Mulai sekarang, saya hanya akan memberi mereka uang tunai setiap bulan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, tadi baru aja saya coba telepon. Mas Tommy udah keburu sampai. Kenapa sih? Capek ya? Kalau gitu, Mas Tommy ganti baju aja dulu. Nanti biar saya ambilin minum, ya? Saya nggak terlalu capek untuk ngasih tahu kamu bahwa Mama dan kedua anaknya itu menjebol dana saya di bank. Tadi saya sudah ke bank. Buku cek dan kartu kredit Mama, Pangki, dan Pinky sudah saya bukukan. Mulai sekarang, manajemen keuangan di rumah ini kamu yang urus ya. Tapi, Mas... Kenapa? Kamu nggak bisa melakukan itu? Bukan itu masalahnya. Selama ini manajemen keuangan rumah ini kan dipegang sama Mama. Terus kalau saya ambil alih sekarang, Mama kan bisa punya pikiran jelek tentang saya. Saya takut, Mas, kalau Mama mengira semua ini saya yang mengusulkan. Kamu nggak usah khawatir. Soal Mama nanti saya yang urus. Saya hanya nggak bisa melihat semua jerih payah saya selama ini hilang begitu saja. Untung akuntan saya masih tahu soal bocornya dana di bank itu. Mulai sekarang, mereka hanya akan saya beri dana bulanan yang sudah saya tentukan. Nggak akan saya tambahkan lagi sedikit pun. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Waalaikumsalam, baru pulang? Wah, itu pasti kalung yang mau Mama pinjam kan? Ada yang perlu saya bicarakan sama Mama. Oh, ayo masuk. Sini. Kamu mau tanya apa, sayang?
Saya dapat teguran dari akuntan saya tentang kebocoran dana saya di bank. Dan ternyata yang membocorkan dana itu adalah Mama, Pangki, dan Pinky. Cek kartu kredit Mama, Pangki, dan Pinky sudah saya bekukan. Mulai sekarang Mama saya kasih uang bulanan. Urusan bensin, servis kendaraan, dan belanja rumah sekarang langsung dari saya. Ini. Tuan Tommy, katanya sayang istri. Kok malam-malam gini masih berkeliaran sih? Dari mana kalian? Abis makan di warteg. Nggak apa-apa kan, sekali-sekali kita merasakan penderitaan orang kecil. Tapi setelah itu, kalau aku sih habis beli jam tangan, Tom. Tom, jam tangan kamu harganya 50 juta kan? Kalau jam tangan saya cuma beda 5 juta. Hanya 55 juta saja. Aku sih tadinya nggak mau beli ini. Tapi berhubung ada diskon dari 3,5 jadi 3 juta. Jadi aku beli sekalian 3. Bagus kan? Aku juga beli 1 buat Mama. Makin lama uang makin tidak ada nilainya di mata kalian. Kalian membelanjakannya seolah-olah kita punya kebun yang penuh dengan pohon uang. Pangki, berapa kali saya ajak kamu ikut kerja di kantor? Kamu nggak pernah mau. Lu ngerti gak sih apa maksudnya? Oh, gua ngerti. Tommy itu mau memperjelas pembagian tugas. Jadi dia yang bekerja, kita yang ngabisin foya-foya. Tahu nggak lo? Oh, ya ampun Tommy, kenapa nggak bilang dari tadi? Tom, sorry ya Tom ya. Kita tadi nggak sempat ngebeliin buat kamu. Yuk, capek nih. Mau istirahat dulu Tom. Yuk. Permisi Tuan Tommy. Mama, anak-anak kesayanganmu sudah pulang. Ya, Mama. Mas Tommy kelihatannya hari ini capek sekali. Saya sudah mengisi bathtub dengan air hangat. Berendam air hangat mungkin bisa mengatasi kelelahan Mas Tommy seharian ini. Secara fisik saya tidak lelah. Tapi batin saya yang mendadak capek. Begitu saya menyadari hasil keringat saya selama ini dikuras habis-habisan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Ya, Mama pasti bisa menerima keputusan kamu dengan kesadaran yang tinggi. Sulit mengharapkan kesadaran mereka. Sekarang mereka pasti merasa hak-hak mereka dirampas. Kelengahan saya selama ini membuat mereka merasa semua pemborosan itu memang sudah menjadi hak mereka. Sudahlah.
Sekarang Mas Tommy berendam aja dulu. Nanti kalau sudah mandi, pasti akan terasa lebih segar. Yuk. Mama yakin ini hanya emosi sesaat. Besok atau lusa, Tommy pasti merubah keputusannya. Nggak bisa dong, Ma. Gila. Seharusnya dia bilang akan hal itu kalau seandainya dia mau ngeblokir kartu kredit kita. Sengaja dia nggak memberitahukan kita tentang hal itu sebelumnya. Pagi. Bagus kan? Nggak percuma, 3 juta, Bo. Stop. Tahu nggak? Hah? Mulai hari ini kita nggak bisa beli barang mahal kayak begini juga. Tahu nggak kenapa? Karena si Tuan Tommy yang agung itu sudah memblokir semua kartu kredit dan rekening bank kita. Apa? Iya, kartu kredit dan rekening bank kita. Tahu? Mah, gimana dong, Mah? Mau dengerin musik apa, Mas? Enggak usah. Udah segar. Benar-benar segar sekarang. Tuh kan, gagasan siapa dulu dong? Loh, bukannya tadi saya yang emang pengen mandi? Mas Tommy ah. Kalau udah seger aja terus ngaku-ngaku. Iya, gagasan kamu. Nah, sekarang kamu siap-siap dong. Kita makan di luar ya. Jangan malam ini ya, Mas. Kita makan di rumah aja. Saya sudah masak sop buntut kesukaan Mas Tommy. Jadi kita bisa makan malam sama-sama sekeluarga. Kita harus tunjukkan sama Mama bahwa apapun yang Mas Tommy lakukan bukan karena kebencian, tapi demi kebaikan dan masa depan kita semua. Tindakan Tommy itu sama sekali nggak masuk akal, Ma. Masuk akal atau tidak, tetap kita harus terima. Ini memang semua salah Mama. Mama memang yang menerima Dea sebagai istrinya Tommy. Dan ini akibatnya. Nggak nyangka ternyata perempuan yang begitu hatinya lembut sanggup menghancurkan kita semua. Bukan Dea, Ma. Tapi Tommy yang menghancurkan kita. Jangan butakan mata kamu dengan kenyataan yang ada. Sebelum Dea datang masuk ke rumah ini, Tommy tidak pernah bersikap kasar sama kita, ya kan? Itu karena dia merasa sendirian. Merasa sebatang kara. Sekarang kan dia merasa punya backing, punya istri, punya mertua kaya, dan juga punya ipar yang juga pengusaha. Makanya dia sekarang berani memperlihatkan wajah aslinya, Ma. Tommy harus segera kita habisi, Ma. Sebelum dia bertindak lebih jauh lagi. Mama sudah pernah bilang sama kamu kan? Jauhkan pikiran gila kamu. Betul, Ma? Itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan masa depan kita sesuai yang kita inginkan, Ma. Dan begitu Tommy mati, saya yang akan memegang kendali. Kendali terhadap perusahaan. Dan yang terpenting buat saya adalah, Ma, kendali terhadap Dea. Saya akan menjadikan Dea istri yang hormat dan patuh terhadap Mama. Jangan bicara lebih besar dari mulut kamu. Orang yang cuma sanggup berpikir setetes, jangan bicara seember. Jadi, lebih baik ditampar daripada didengarkan. Heh, sekarang buka lebar-lebar kuping kamu dan dengar baik-baik. Kalau kamu masih tetap bertahan dengan pikiran gila kamu, Mama akan tendang kamu dari rumah ini sebelum Tommy yang bertindak. Mungkin Tommy berubah pikiran. Biar Mama yang buka. Ingat ya, Mama tidak mau kita semua celaka gara-gara pikiran bodoh kamu. Siapa? Saya, Bu. Mau apa sih? Makan malamnya sudah siap, Bu. Kamu siapkan makan malamnya di piring ya. Angkat ke atas. Saya mau makan malam di kamar. Bo, saya juga, Bo ya.
Alergi gue makan sama si Tommy. Nanti saya atur sendiri. Saya mau tunjukin sama mereka bahwa kita nggak mau ngumpul sama orang-orang kayak gitu. Yaudah sana. Tante, lapar nih. Ingat ya, Mah. Pokoknya tugas Mama untuk mengaktifkan lagi kartu kredit dan rekening kita di bank. Awas kalau nggak. Iya, iya. Mama semakin alergi melihat tampang si Dea. Kenapa dia yang menjadi sasaran? Saya kan sudah bilang. Apapun yang kamu bilang tentang perempuan itu, penilaian Mama terhadap dia tidak akan pernah berubah. Bagi Mama, dia cuma pemicu musibah. Mama akan menyingkirkan perempuan busuk itu dengan cara Mama. Mama mau apain dia, Ma? Untuk sementara waktu, kita semua harus bersikap lebih baik terhadap Dea. Dan tanpa dia sadari, kita akan buat dia menderita pelan-pelan. Sampai dia menyesal kenapa dia mau jadi istrinya Tommy. Dan malah menyesal kenapa dia lahir ke bumi ini. Saya pikir... Jangan coba-coba ikut berpikir ya. Otak kamu masih terlalu kecil dibandingkan dengan emosi kamu. Sebentar, saya mau cek dulu. Sop butut kamu sesuai iklannya apa enggak? Bagaimana? Ternyata siaran iklan kamu tidak membohongi konsumen. Saya akan mencoba bertahan pada pepatah lama, mendapatkan hati laki-laki lewat perutnya. Tapi saya nggak tahu deh, pepatah itu masih cocok atau tidak zaman sekarang. Kalau kamu tanya kaitan pepatah itu dengan zaman, saya tidak bisa memberikan jawaban. Tapi yang pasti, kalau tiap malam kamu bikin makanan seperti ini, tolong kamu siapkan semua pakaian saya dalam ukuran XL. Baunya saja sudah, apalagi rasanya, Bu. Nah, tapi kok piringnya cuma 2? Loh, kan kamu sendiri yang ngatur. Katanya mau makan malam sama-sama. Ih. Loh. Apa-apaan ini? Aduh, dan Mas, saya sih cuma bagaimana atasan aja. Mau dirubah ya monggo. Saya bukan tanya kamu. Saya tanya Pinky. Saya yang ditanya. Apa-apaan ini, Pinky? Mama makan di atas aja. Katanya lagi pusing. Kalau gitu Mbak antar ke dokter ya. Kerajinan amat ya. Yuk, let's go. Ada apa lagi sih, Mas? Mama nggak pusing. Seperti yang saya bilang tadi, Mama belum bisa menerima apa yang sudah saya putuskan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.